Babad Prayut karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode pertama. Ramalan Syekh Ahmad Kosasih. Di hadapan Sultan, Tumenggung Arung Binang berkata, "Duhai Paduka, saya mendengar dari seorang ahli pertapa yang meramalkan keadaan negeri Surakarta. Kelak akan terjadi huru-hara. Malah negeri Pagelen juga menjadi medan perang. Ada perang besar di Pagelen kelak. Sangat dahsyat pertempuran itu sampai banyak prajurit seberang yang tewas. Banyak komandan perang dari seberang yang gugur. Perangnya seperti kiamat. Dahsyatnya perang sampai menimbulkan lautan darah. Pada saat itu mereka sudah lupa antara ayah dan anak. Pangeran Arya Mangkubumi yang menjadi panglima, yang akan menerjang siapapun yang menghalangi jalan. Jarang ada yang bisa menahan bobot perang sang pangeran. Sangat masyhur keperwiraannya. Tangguh di medan perang sang pangeran Arya Mangkubumi. Agar selamat dalam berperang kelak, jangan berani melawan Pangeran Mangkubumi. Pakailah siasat untuk menyusup saja, karena kelak banyak para paman yang akan melawan Sang Raja Surakarta. Ada 6 paman yang akan melawan Sang Raja, tapi hanya satu yang menjadi lawan berat sampai akhir. 6 saudara mendiang Sang Raja terdahulu adalah Pangeran Mangkubumi, Pangeran Buminoto, Pangeran Adiwijoyo, Pangeran Ngabei, Pangeran Singosari, dan Pangeran Puruboyo. Ke-6 orang itu akan melawan sang raja. Sultan berkata pelan, "Siapa yang punya ramalan itu? Apakah istrimu yang bangsa makhluk halus itu?" Arung Binang berkata sambil menyembah, "Duh Paduka, bukan pekerjaan makhluk halus untuk meramal. Dia hanya bisa memberi bisikan kepada hamba." Sultan tertawa dan terus mendesak, "Kalau begitu, siapa yang meramal?" Sultan kaku hatinya meski terlihat masih tertawa. Raja ini punya 3 watak. 1 watak raksasa, 2 watak pendeta, dan ketiga watak seekor macan. 3 watak yang membuat takut dan tidak boleh diajak bicara bertele-tele. Kepadanya jangan bicara memutar-mutar seperti bicaranya seorang bocah. Arung Binang tahu itu. Arung Binang berkata, "Paduka, tak lain yang akan menguasai tanah Jawa hanya Paduka dan putra Paduka Sang Raja Surakarta." Demikian ramalan Syekh Ahmad Kosasih yang telah mengenal para tabib di tanah Jawa. Ki Tumenggung melanjutkan, Syekh Ahmad Kosasih masyhur di tanah Arab, sebab ucapannya bisa sampai ke tanah Jawa karena dibawa oleh yang mendapat riwayat, yakni seorang bernama Haji Dululu. Ki Haji Dululu berguru ke tanah atas angin kepada guru yang bernama Syekh Ahmad Kosasih. Ketika akan kembali ke tanah Jawa, dia pamit kepada sang guru. Berkata Haji Dululu, "Guru, hamba minta pamit hendak kembali ke tanah Jawa. Mohon doa restu dan syafaat." Sang guru berkata, "Aku beritahu padamu, wahai Dululu, tanah Jawa akan mendapat cobaan selama 30 tahun. Sekarang sudah mulai, tapi belum ada setengahnya." Menghibah-hibah Haji Dululu kepada sang guru, "Paduka, mengapa tanah Jawa sampai mendapat murka Tuhan? Apakah akan bernasib sama dengan tanah Arab dahulu? Bumi Jawa akan dibalik?" Sang guru berkata, "Tuhan Maha Besar, lebih tinggi dan lebih adil, juga lebih tahu segala sesuatu." Haji Dululu sangat berharap sang guru mengatakan lebih jelas lagi. "Duh Paduka,
mintakan kepada Tuhan yang Maha Suci. Kasihan para penduduk tanah Jawa. Darah Paduka juga banyak yang menetap di tanah Jawa. Sang guru berkata manis, jangan engkau bersedih. Amarah Tuhan sungguh akan membuat bumi Jawa tak berbobot lagi. Ibarat bumi yang kehilangan barokahnya. Banyak orang akan terbunuh. Anak lupa kepada bapak. Bapak lupa kepada anak. Kalau engkau akan kembali ke tanah Jawa, menetaplah di negeri kiri kanannya dulu. Pulanglah setelah 30 tahun. Di situ akan datang ampunan dari Allah. Tanah Jawa akan lepas dari cobaan. Sultan masih tekun menyimak perkataan Kitumenggung Arung Binang. Arung Binang melanjutkan. Saya mendapat cerita itu dari anak Ki Haji Dululu yang bernama Setrojoyo. Seorang paneket di desa Getas. Ketika saya ditunjuk oleh putra Paduka Sang Raja Surakarta untuk membantu ke tanah Pagelen, saya disuruh lewat Semarang untuk minta serdadu kumpeni kepada Gubernur Semarang Widener Hohendorf. Pada waktu itu saya bertemu dengan anak Haji Dululu yang baru saja mengunjungi bapaknya di Palembang. Itulah Paduka, awal mula saya mendapat berita dari tanah Arab. Ramalan dari pendeta besar Syekh Ahmad Kosasih. Oleh Syekh Ahmad Kosasih, Haji Dululu juga diberi pesan. Kelak akan ada kesatria dari darah Mataram yang mengembara untuk melakukan perlawanan. Walau banyak yang melakukan demikian, kesatria yang satu ini sungguh menepati ajaran agama dan menegakkan bendera syariat. Juga baik akhlaknya. Haji Dululu lalu diberitahu bagaimana cara mengenali para kesatria yang berperang itu. Anak Haji Dululu menuturkan ciri-ciri orang yang menepati ramalan tersebut. Semua ciri ada Paduka Kanjeng Sultan. Maka Haji Dululu tidak ragu lagi mengatakan kepada anaknya si Setrojoyo, anakku, sudah nyata Pangeran Mangkubumi wataknya berbeda dari para saudaranya. Sungguh dia itu seorang yang diutus Tuhan yang Maha Agung sebagai ujian bagi tanah Jawa. Tanda-tandanya, dalam perang dia jarang menderita kekalahan. Dia sungguh kesatria yang ditunjuk Tuhan. Arung Binang menarik napas panjang, lalu melanjutkan ceritanya. Karena itu Paduka, saya dulu tidak berani melawan Paduka. Saya hanya selalu berkirim surat tanda kesanggupan. Sungguh saya sedang membuktikan perkataan Haji Dululu. Apakah benar Paduka kesatria yang dimaksud tersebut? Ketika mendengar penuturan Arung Binang, Sultan untuk sesaat tertegun tak mampu bicara. Sultan tampak menahan air mata penyesalan. Mengingat kembali peristiwa demi peristiwa yang dialami selama masa perang. Banyak orang telah menjadi korban. Banyak orang kehilangan ayah dan saudara mereka. Sejenak kemudian Sultan berkata, kalau seperti itu perkataanmu, sungguh diriku ini sudah menjadi kehendak Tuhan sebagai batu ujian bagi tanah Jawa. Aku sudah berusaha berhati-hati menepati ajaran agama, agar langkahku benar. Dulu aku pernah mengirim surat padamu untuk menjanjikan bagimu kedudukan patih. Akan aku beri engkau nama Adipati Magodo. Kalau engkau tak suka, boleh memakai nama Adipati Urawan. Dan kalau engkau tak suka juga, boleh memakai nama Adipati Notonegoro. Itu semua bukan jebakan, tapi sungguh-sungguh lahir dari kuatnya tekadku. Aku sudah berembuk dengan para punggawaku semua. Patih dalam istana aku beri tanah 10.000 cacah. Patih luar Simangkunagoro aku beri tanah 30.000 cacah.
Semua punggawa andalan perang di bawah Patih sudah mendapat bagian masing-masing 5.000 cacah. Seperti si Jayadirja, si Ronggo, Suryanagara, Dinda Pakuningrat, dan Dinda Natakusuma. Semua sudah matang dalam berpikir. Sudah mantap tekad mereka untuk membantu kesejahteraan tanah Jawa.